terjadinya pandemi ya. Dan juga kita juga tidak bisa memprediksi jumlah korban akibat nanti karena begini, influenza itu ada dua jenis strain virus, satu yang highly pathogenic gitu ya, satu itu yang low pathogenic. Nah, yang highly pathogenic terhadap manusia ya satu, sementara yang dia sifatnya itu yang common cold itu yang kita sering sebut sebagai lagi apa flu gitu ya, lagi flu. Dua bergabung, satu bahaya, yang satu tidak. Bahaya. Nah, kemudian ada pertama adalah kalau H5N1 dia itu tidak mudah menular ya. Penularan dari manusia ke manusia sedikit sekali buktinya ya, tapi kalau dari hewan ke manusia itu ada. Karena dulu ketika burung, ayam semua dimusnahkan, tak menular dari ayam ke manusia. Khawatirkan penyakit. Nah, terkait kemarin itu kan dari kelelawar pembakaran kelelawar massal gitu ya. Nah, saya nggak tahu ada apa di balik itu gitu. Sebaliknya manusia dia itu mesti tapi sangat mudah menular ya. Jadi seperti saya katakan waktu itu kita di kelas saja misalkan nanti ada yang flu satu itu seluruh kelas akan tertular. Nah, jadi nanti yang ditakutkan itu adalah muncul yang hypertogenik ya, itu seperti itu. Kenapa itu bisa menular? Memang kenapa dia itu bisa hypertogenik? Untuk virus karena sebetulnya dari ingat videonya ya ketika virus itu di permukaan. Nah, di permukaan sel itu dia ada berbagai jenis pelikan. Sebetulnya alfa 23, alfa 26 itu. Nah, kalau di itu sebetulnya virus. Sementara kalau virus 26 si kelpahan beda. Makanya virus influenza biasa dia gejalanya sama, meler gitu ya, terus batuk gitu. Karena kita lihat di sini nafas. Kalau menyerangnya itu ke saluran pernafasan bawah. Jadi alfa 23 di manusia saluran pernafasan bawah. Nah, sehingga kalian satu influenza ya. Jadi kalau dia tiba-tiba batuk tandanya ini sudah rusak. Jadi yang keluar malah batuk darah segala macam organ di yang influenza yang hebat itu dia udah ini datang tapi di jadi kayak orangnya juga salah bisa juga ya. Suaranya masih terputus-putus, Pak. Sepertinya jaringannya, Pak. Sebentar. Sebentar ya.
Oke, tes. Saya ganti pakai tethering aja ya. Mungkin internet kampusnya jelek. Eh, Suara saya udah jelas sekarang? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, ya mudah-mudahan nggak masalah lagi ya. Jadi, tadi saya bicara sampai mana ya tadi? Ya, ya jadi virus avian influenza yang hepatogenik itu dia menyerangnya ke pernafasan bawah, dan saya pernah melihat langsung kalau di ayam itu dalam 3 hari itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi memang kita sebagai orang kimia ya kalau bisa kita juga ikut sama-sama berkontribusi terhadap penanganan masalah terkait virus ini gitu, karena sebenarnya nanti kita lihat yang bisa melihat struktur dan fungsi virus itu adalah orang kimia ya. Nah, ini adalah silsilah keluarganya si virus influenza ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi virus yang menyebabkan pandemi pada tahun 2009 ya. Itu kalau kita lihat ada beberapa gen yang diwariskan, yang warna biru muda ini, yang diwariskan itu dari virus yang ada dulu tahun 1918. Artinya apa? Virus yang dulu menyerang 1918 yang sempat menyebabkan pandemi, itu ada beberapa sifat yang diwariskan ke virus yang beredar di tahun 2009. Ya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan kita perlu waspada terhadap evolusi virus ini, ya. Nah, yang menarik di sini adalah kita lihat ini ada istilahnya triple reassortant. Triple reassortant itu ya, jadi kita lihat awalnya itu adalah virus yang tadinya beredar di babi ya, tapi kemudian dia menjadi mixing vessel bagi tergabungnya dengan virus yang biasanya menyerang manusia. Jadi virus yang ada di babi itu bergabung dengan virus yang di manusia, terjadilah reassortment atau penyusunan ulang gennya. Nah, hasil penyusunan ulang gen inilah yang kemudian itu menyebabkan pandemi di 2009 gitu ya. Jadi ya itu dari aspek genetiknya. Nah, kita lihat sekarang dari aspek strukturnya, kita bisa menebak strukturnya juga. Jadi tahun 1918 ini virus influenzanya seperti ini. Kemudian pandemi berikutnya H2N2, kita lihat ini udah ada gabungan dari virus avian influenza H2N2 dengan virus manusia, virus influenza manusia H1N1 bergabunglah menjadi virus baru yang ini ternyata dia menyebabkan pandemi. Kemudian tahun 68 yang flu Hong Kong itu juga sama, itu adalah gabungan dari H3 avian influenza dengan H1H2N2 dari yang human virus. Sehingga tergabunglah. Jadi virus yang ini dia bergabung lagi, jadi menambah sifatnya sehingga dia menyebabkan lagi pandemi. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan pandemi yang pernah ada itu biasanya terjadi karena adanya reassortment dari beberapa virus yang berbeda yang menghasilkan generasi virus baru yang sifatnya lebih ganas seperti itu. Nah, kalau kita bisa, ini saya kasih ilustrasi bahwa kalau kita bisa mempelajari genetik ataupun struktur dari virusnya, itu kita bisa memprediksi apakah, atau bukan hanya memprediksi, tapi justru bisa menentukan apakah virus ini kategorinya berbahaya atau tidak. Ya, contohnya misalkan sekarang kan teman-teman tahu untuk coronavirus ini sekuennya itu sudah banyak tersedia secara online gitu ya, dia free access. Nah, itu bisa kita pelajari. Nah, contohnya saja pada waktu 2006 yang lalu, ketika pas terjadi pandemi, saya waktu itu kebetulan baru lulus S1, kemudian lagi S2 di Unpad, kemudian saya ada kontak dengan ahli virus influenza dari Unair ya, yang dulu kolaborasi dengan Jepang, Prof. Nidom. Nah, waktu itu bioinformatics itu masih sangat jarang, jadi saya komunikasi dengan beliau dan saya menawarkan, Dok, kalau boleh saya minta sequence dari virus-virus influenza yang dokter punya, yang di sequencing sendiri dari Jawa Timur gitu ya. Nah, akhirnya dia kasih, setelah saya teliti, ternyata
itu ada yang menarik di bagian sini. Kalau teman-teman lihat, mudah-mudahan jelas ya. Kita lihat untuk virus-virus yang di label high pathogenic, kemudian yang diisolasi juga dari apa dari Jawa Timur. Kalau kita lihat sebelah sini dia selalu punya pola pengulangan RRR KKR ya. Ini. Sementara beberapa virus yang kategorinya low pathogenic itu di sebelah sini itu nggak ada. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan ternyata ini masih ingat nggak kemarin waktu pas di videonya itu dia kan ada ngikat protease nempel terus dia jadi ngebuka segel itulah yang akan menyebabkan virus influenza ini bisa berubah bentuk sehingga bisa masuk ke dalam sel. Masih ingat nggak video yang itu? Ingat, Pak. Ingat ya. Nah, jadi protease itu dia cuma bisa motong pola tertentu. Nah, kalau virus influenza biasa, proteasenya itu yang ada di epitel dan lain-lain itu pola pemotongannya itu berbeda. Jadi lebih spesifik. Sehingga artinya apa? Virus influenza kalau dia datang ke tempat lain, itu dia tidak akan bisa dipotong oleh proteasenya. Karena protease di setiap organ tubuh itu berbeda. Oleh karena itulah, virus influenza dia spesifik hanya menginfeksi daerah pernafasan saja. Karena si virusnya itu dikenali oleh si protease yang ada di tempat situ. Jadi itu lokalisasi virusnya itu salah satu alasannya adalah karena proteasenya spesifik. Nah, tapi kalau kalau RRRKK ini kalau kita lihat ini arginin dengan lisin itu bermuatan positif, dia sangat reaktif. Ini adalah tipikal sisi pembentukan protease yang sifatnya universal. Universal ini artinya protease di seluruh tubuh itu bisa memotong ini. Nah, jadi lokal atau tempat lokasi di mana virus ini bisa menginfeksi itu menjadi semakin luas. Ya, makanya pada waktu itu waktu terjadi pandemi itu ya si virus H5N1 ini tidak hanya dia menyerang di pernafasan, tapi ada juga dia menyebabkan kerusakan otak, kerusakan ginjal, ya kerusakan jantung dan lain-lain. Karena di semua organ-organ lain itu dia memiliki protease, dia memiliki sisi protease yang dapat dipotong oleh sekuen ini, itu menjadi penanda bahwa virus ini merupakan virus yang high pathogenic. Dan hal yang sama ditemukan di SARS-CoV-2 ya. Jadi di protein spike ya kalau di influenza itu kan di hemagglutininnya ya. Kalau di coronavirus, di protein spike dari virus corona itu ya, itu perbedaannya dengan virus SARS yang sebelumnya, itu dia ada insersi RRRKK yang menyebabkan dia dapat menyebabkan komplikasi. Makanya kalau sekarang teman-teman kalau baca berita itu banyak kasus ya, ada beberapa kasus yang dilaporkan meninggalnya itu memang terdeteksi COVID-19, tapi meninggalnya karena gagal jantung, gagal ginjal gitu ya. Bahkan ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa di ginjalnya itu ada kehadiran virus gitu. Berarti virusnya bisa menginfeksi di ginjal juga. Ya. Nah, itu adalah salah satu implikasi dari pemasukan ini. Pola high pathogenic di sebelah sini. Nah, pertanyaan berikutnya apakah itu terjadi alami atau ada yang memasukkan? Ya, saya belum bisa komentar ya. Nah, kemudian kalau kita berhadapan dengan virus, penanganannya itu kan kita harus berpikir nanti apakah untuk obat atau untuk vaksin. Nah, di sini ya, kita kalau misalnya mau mentarget virus ini, maka biasanya kita target adalah salah satunya yang paling mudah itu adalah bagian terluar. Karena dia paling dikenali oleh dari permukaan si virus ya. Jadi misalkan kita menggunakan neuraminidase. Neuraminidase ini make sense dijadikan sebagai target obat. Kenapa? Karena dia lokasinya di luar. Jadi kalau ketika ada obat, dia langsung nempel ke sini, langsung di permukaan. Nah, dia dihambat nih aktivitas si neuraminidasenya. Ketika neuraminidase dihambat, dia tidak bisa nanti melepas virus yang baru
baru selesai bereplikasi untuk lepas dari sel. Kemudian hemaglutinin. Hemaglutinin ini juga make sense untuk dijadikan sebagai target obat ya, karena dia ada di luar. Jadi ketika kita mengembangkan obat, dia nempel di sini. Jadi kalau dia nempel di sini, maka dia nanti tidak bisa berinteraksi dengan host cell. Tapi masalahnya kita lihat virus influenza itu hemaglutininnya bukan cuma satu, dia ada di seluruh permukaan si virus, ya nggak? Ya, jadi logikanya kalau kita mau mencegah dia untuk berinteraksi dengan reseptor, maka harus sebanyak apa obatnya nanti, gitu ya. Jadi kelemahannya di situ. Jadi strategi melawan virus itu seperti berperang sebenarnya. Ya, kita tuh seperti menyusun strategi perang. Jadi bukan hanya dari aspek kimianya saja, tapi melatih kreativitas gitu ya. Terus kita ya strategi sebetulnya kita harus berstrategi dalam melawan virus. Ya. Contohnya di sini ada protein ini nih yang warna biru ungu ini ya. Inilah M2 channel ya. Yang kemarin saya bilang ramatadin itu. Jadi dia kalau ada obat yang ngeblok ke sini, ketika dia ngeblok, maka ketika virus ini diinternalisasi, ya virus ini akan tetap dalam keadaan utuh. Jadi dia tidak akan bisa melepaskan komponen genetiknya. Ya. Nah, apakah protein yang ada di dalam bisa dijadikan target obat? Bisa saja, tapi kita lihat nanti ya, berarti dia harus bisa masuk ke dalam si virusnya. Nah, ini sedikit merepotkan gitu ya. Nah, jadi pilihan beberapa lah. Nah, sekarang sebagai target utama dari virus lupa. Nah, jadi itu yang dijadikan sebagai target utamanya itu adalah neuraminidase. Kenapa? Karena neuraminidase itu dia ada di permukaan dan dia adalah suatu enzim. Ya, kalau enzim itu dalam aktivitasnya itu dia pasti ada kinetikanya. Jadi dia prosesnya itu paling lambat, yang paling lambat. Jadi ini sama juga seperti perang. Jadi kalau kita punya pasukan perang, ada rajanya, ada pasukan yang paling gesitnya, ada apa? Terus tiba-tiba ada anaknya dari si raja gitu, yang masih culun gitu, dia gampang diculik segala macam. Kira-kira kalau strategi buat ngelawan musuh itu, mana yang dipilih? Nah, menculik anak raja atau ya menculik anak raja itu adalah salah satu strategi yang paling efektif. Kenapa? Karena dia adalah yang paling mudah untuk dikuasai, tapi ketika dia dikuasai, impact-nya akan sangat besar. Rajanya pasti akan nyerah, nggak pengen karena apa tidak ingin terjadi sesuatu pada anaknya gitu. Ya, jadi ini adalah yang kinetikanya paling lambat karena ini adalah enzim dan dia juga selain dia berada di permukaan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara vaksin, vaksin itu kan adalah suatu senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh yang nantinya akan menghasilkan respon imun. Ya, nah kita lihat di sini ya, kalau neuraminidase itu daerah epitopnya atau daerah yang diikat oleh antibodinya itu sebelah sini. Jadi ini yang warna hitam ini antibodi neuraminidase, ini neuraminidasenya. Nah, kalau terbentuk antibodi, nanti antibodinya itu nempel di sini. Ya. Nah, cuma sayangnya di daerah sebelah sini, neuraminidase ini sering sekali bermutasi, sehingga nanti di permukaannya itu ada struktur gula seperti ini nih. Nah, ada gula gitu ya. Daerah sini nanti ada gula, ada glikan-glikan. Nah, sehingga efeknya apa? Meskipun si neuraminidase itu punya epitop yang bisa dinetralisir oleh si antibodi, tapi karena ada glikan di sini, dia jadi terhambat, kehalangin gitu, ya, halangin. Sehingga neuraminidase kalau dalam pengembangan vaksin itu tidak digunakan karena tahu sangat sulit untuk mengembangkan antibodi yang bisa menetralisir neuraminidase. Nah, lagi-lagi ini kan berstrategi, ya. Nah, jadi mana dong yang dipakai buat pengembangan vaksin? Nah, biasanya yang dipakai buat pengembangan vaksin adalah si hemaglutininnya, ya. Karena dia paling imunogenik, paling dia terpapar keluar. Jadi kalau antibodi kan dia molekulnya besar. Jadi dia dan antibodi itu sifatnya, jadi ketika dia nempel, misalnya ada antibodi nempel, celok gitu nempel, bagian FC-nya itu akan manggil sistem imun.
Jadi satu tagging saja, satu tempelan antibodi ke virus ini cukup untuk memanggil makrofag untuk memakan si virusnya. Gitu. Tidak seperti inhibitor tadi. Ya, sampai sini jelas nggak ini apa informasinya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Ya, oke, ya gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman ada wawasan ke depannya bahwa kalau kita ingin melawan virus, kita harus tahu persis struktur dan fungsi dari si protein penyusun virus itu, ya. Jadi dengan mengetahui demikian, kita bisa berstrategi, ya berstrategi. Kalau kita ingin mengembangkan obatnya harus mentarget yang mana. Ingin mengembangkan vaksinnya mentarget yang mana, ya seperti itu. Ini strukturnya tadi. Nah, kalau kita lihat ini beberapa gambaran struktur virusnya. Jadi virus influenza itu sekarang strukturnya sudah sangat dipahami dengan baik gitu. Jadi dan sama halnya dengan coronavirus yang COVID-19 ini ya. Jadi semakin ke sini itu makin jelas apa struktur dan fungsi dari si virusnya, sehingga harapannya mudah-mudahan ke depannya ya selama kita bisa survive ya menghadapi ini, kita berstrategi untuk melawan si virusnya. Jadi sebenarnya peluang untuk mengembangkan vaksin di negara sendiri gitu ya, dengan ketersediaan data kemajuan sekarang, dengan adanya bioinformatika, dengan adanya cryo-elektron mikroskopi gitu ya, adanya struktur kristal protein virus dan lain-lain, itu sebetulnya kita sudah banyak bantuan atau peluang untuk dapat mengenali seutuhnya si virus itu seperti apa ya, dan bisa mengembangkan ke arah sana. Jadi perangnya itu lebih ada strategi lah sana ya. Nah ya kalau bukan kalian yang meneruskan ya siapa lagi gitu ya yang tahu tentang ini. Nah ini kemarin yang kurang jelas ya. Jadi virus influenza itu ini di dalam endosom ya, dalam endosom. Kita lihat ketika terjadi perubahan itu dia akan berubah menjadi seperti ini, berbentuk spike. Nah spike inilah yang nanti akan menggabungkan membran virus dengan membran si sitosol. Nah, dalam menghadapi virus, ya, misalkan kita mengembangkan obat, itu protein-protein yang ada di virus biasanya itu adalah protein atau enzim juga yang ada di makhluk hidup lain. Contoh, kita bicara neuraminidase untuk pengembangan obat, ya. Neuraminidase itu ternyata dia itu di makhluk hidup lain juga ada, termasuk di manusia juga ada. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jadi tidak sembarang kita mengembangkan anti neuraminidase. Kenapa? Karena neuraminidase manusia juga ada, ya. Contoh di sini, dia ada NIL1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan menggunakan target asal sebagai anti neuraminidase. Karena kalau jatuh-jatuhnya nanti senyawanya menghambat neuraminidase manusia, yang terjadi bukannya menghambat si virus, tapi justru adalah menghambat fungsi enzim yang ada di manusia. Yang dimana ya fungsi neuraminidase 1, 2, 3, 4 ini banyak berperannya itu adalah di sistem impuls saraf ya. Nah, salah satu efek sampingnya yang pernah tercatat ya itu adalah ketika justru enzim ini yang dihambat, itu akan terjadi gangguan psikiatrik ya pada manusia. Jadi alih-alih sembuh dari flu malah jadi hilang akal gitu ya jadinya. Dan ini pernah kejadian ditemukan di Jepang, itu ada beberapa kasus pasien yang bunuh diri setelah diresepkan oleh obat yang kurang spesifik terhadap virus influenza. Jadi dia masih punya kemungkinan untuk menghambat fungsi-fungsi ini gitu ya. Jadi itu kejadiannya. Jadi harus spesifik ya. Nah, jadi juga neuraminidase ya. Ini adalah virus. Jadi gini, bayangkan ketika virus itu masuk ke dalam, di dalam sendiri kita sebetulnya sudah ada hutan belantara ya, itu adalah yang namanya ingus ya, mukosa.
mukosa. Jadi yang cairan kental itu sebenarnya adalah karbohidrat ya. Jadi kalau kalian punya misalkan meler itu sebenarnya sumber karbohidrat ya sebenarnya. Bahkan ada sumber proteinnya juga karena di situ ada kuman yang dimatikan di situ. Jadi ya sama halnya juga ketika kalian dapat upil yang sudah mengeras ya, itu kan kalau kita bandingkan dengan cireng ya mirip-mirip teksturnya, sama seperti itu gitu. Ya dia adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu dia dipotong oleh neuraminidase dari si virusnya. Jadi bisa bayangkan mukosa itu adalah hutan belantara. Untuk menembusnya kita kan harus bawa golok. Nah, goloknya itu adalah neuraminidasenya. Ya, neuraminidasenya. Jadi kalau kita mengembangkan inhibitor neuraminidase, selain dia menghambat supaya dia menerobos mukosa, gitu ya, jadi membuat dia semakin lambat bergerak, juga selain dia nanti fungsinya adalah dirilisnya. Jadi artinya apa? Sebenarnya prinsipnya inhibitor neuraminidase itu dia akan menghambat replikasi dari si virus. Nah, kalau replikasinya terhambat, berarti kan infeksi terhadap sel juga terhambat. Inflamasi dan efek-efek parah lainnya akan dihambat. Gitu. Ini sebatas menghambat sebenarnya. Apa yang diharapkan dari terhambatnya itu adalah tersedianya waktu yang cukup sampai tubuh memproduksi imunitas yang baik. Gitu. Ya, jadi sampai terbentuk antibodi segala macam. Seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi sekali lagi antineuraminidase ini bukan untuk membunuh virusnya, bukan. Ya, tapi dia adalah menghambat supaya laju replikasinya itu tidak terlalu cepat. Nah, ini kalau untuk flu biasa mungkin tidak terlalu pengaruh karena dia low patogenik ya. Dia gejalanya paling gitu lah, bikin demam, batuk, pilek gitu ya, itu biasa. Makanya sampai sekarang obat anti influenza itu kita coba kalian ke apotek nggak bakal nemu tuh obat flu isinya antineuraminidase, nggak akan ada. Obat flu yang ada apa ya, Sanaflu gitu ya, stop cold gitu ya, dan lain-lain lah. Itu obat-obat antisimptomatik aja, menurun gejala. Nah, tapi lain ceritanya kalau virus yang menyerang ini nantinya adalah virus yang hepatogenik. Kalau hepatogenik, tadi saya ilustrasi ayam aja, dalam hitungan 3 hari itu bisa mati ayam. Di manusia juga lebih kurang begitu, dalam hitungan hari ya, dalam hitungan hari kalau tidak dihambat. Dan itu terjadi kalau laju replikasinya itu betul-betul tidak dihambat. Ya. Oleh karena itu, kalau untuk virus yang hepatogenik, keberadaan inhibitor neuraminidase ini menjadi sangat penting, ya, gitu. Nah, karena untuk menjaga kondisi tubuh yang sudah terlanjur terinfeksi virus, untuk supaya menghambat replikasinya tidak radikal dan memberikan waktu lebih bagi sistem imun untuk membentuk imunitas, gitu. Ya. Nah, tapi ya kita tahu negara di dunia itu kan banyak negara maju ya yang harusnya teknologi ini sudah masuk dan harusnya ketika udah muncul obatnya sudah selesai gitu. Nah, tapi saya sampaikan ya sayang sekali hidup ini tidak semudah itu ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang ngerasa berat banget ngejalanin masa pandemi ini segala macam, ya itu mah ya namanya hidup ya seperti ini ya harus dihadapi ya, harus dihadapi, jangan terus-terusan ngeluh gitu ya. Itu kita harus hadapi karena ya memang hidup itu nggak mudah ya. Dan insya Allah untuk teman-teman yang memiliki karena kita tahu kalau orang Indonesia itu kan orang yang beriman, yang berketuhanan ya, jadi memang tujuan hidup itu kan bukan cuma itu ya, kita menjalani hidup, kita hidup susah, tapi kalau kita berjuang, kita sabar, kita berikhtiar gitu ya, itu kan ada capaian lain yang kita harapkan gitu ya. Jadi hidup memang, tapi bertahan hidup itu harus, karena kehidupan sendiri itu adalah sebagai sesuatu yang anugerah yang sangat besar gitu. Makanya saya rasa dalam kepercayaan apapun yang namanya mengakhiri hidup begitu saja itu kan sangat tidak disukai gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang dimurkai lah gitu.
yang rembung gitu, kita juga sama-sama. Nah, balik lagi ke sini, jadi kita lihat, obat anti neuraminidase itu sudah ada di pasaran. Dan sepanjang sejarah, ini adalah stockpile atau cadangan obat terbesar di dunia. Karena saking dunia waktu itu waspadanya dengan bahaya si pandemi ini. Ya, jadi kita bisa bayangin di gudang-gudang itu banyak banget obat ini. Ya, namanya Tamiflu. Tamiflu itu bekerjanya itu adalah dia menghambat enzim neuraminidase. Jadi dia dengan cara dia bisa membentuk interaksi ionik dengan arginin, dia membentuk interaksi hidrofobik dengan isoleusin dan alifatik dari arginin, ya. Dia membentuk ikatan hidrogen dengan aspartat 151, ada ikatan hidrogen dengan arginin 152, gitu ya. Dia membentuk aromatik, ada interaksinya dengan tirosin dan triptofan yang ada di situ, gitu. Jadi ini sudah sangat spesifik, ini sudah desain. Bahkan obat ini termasuk ke dalam generasi obat pertama yang dikembangkan melalui teknik computer aided drug discovery. Jadi dia berbentukan struktur dan direkayasa dengan komputer, ya. Ini dia sangat aktif terhadap virus, ya. Ini dia bagus banget sih sifatnya itu. Jadi ini dia menghambat neuraminidase ya yang ada di permukaan si virus. Jadi mekanismenya seperti ini, dengan dia dihambat, dia menghambat dia supaya lepas, itu yang tadi sudah saya banyak bahas ya. Tapi ya, ini kalau bisa bilang si virus ini setelah kita ngembangin lama gitu ya, kita bikin obatnya, kita ngembangin stoknya juga banyak banget gitu si obatnya. Si virus ini semena-mena gitu ya. Semena-mena dia bermutasi. Dia ada mutasi histidin pada posisi 274 jadi tirosin. Ya, itu asam amino aromatik, histidin menjadi tirosin. Pada posisi 274 yang kita lihat ya, tadinya aktivitasnya itu adalah sekitar di level nanomolar. Ini kita anggaplah dalam bentuk angka standarnya 1 gitu ya. Nah, si mutan ini menyebabkan sensitivitas terhadap obatnya itu menurun hampir 300 kali lipat. Ini dampaknya apa? Dampaknya itu adalah, jadi gini, misalkan untuk mendapatkan efek obat ini, kita minum obat ini itu adalah 1 tablet sehari. Nah, tapi gara-gara mutasi, kalau dia menjadi kurang sensitif, maka ibaratnya itu kita harus makan 300 tablet sehari untuk mendapatkan efek yang sama. Tapi dengan 300 tablet sehari yang terjadi apa? Yang muncul malah ya kita yang overdosis, ya. Karena dia akan mempengaruhi kemana-mana. Jadi itulah dampaknya kepada resistensi dari si virus. Jadi resistensi dari si kuman, ya virus ini, itu memang tidak bisa dianggap remeh, ya. Dan salah satu hipotesisnya adalah histidin rubah jadi tirosin. Tirosin ini kita lihat, ya, itu akan mendorong asam glutamat 276 yang menyebabkan interaksi dengan obat itu semakin menjauh gitu. Ya. Ini mekanismenya udah dijelaskan sampai ke sana. Dijelaskan tahun 2008 dulu dipublish di Nature. Dan waktu itu Indonesia nggak ada di sini karena kita waktu itu teknologi sequencing-nya dikuasai Namro. Ya, Namro. Jadi Namro ini yang kemarin rame, Bu Siti Fadila Supari. Namro itu dari Departemen Pertahanan Amerika, dia masuk ke Indonesia, dia banyak ngambilin sampel, dia sequencing sendiri, tapi sequence-nya itu tidak dibagikan kepada kita, dia bawa ke Amerika. Nah, itu sebetulnya diperjuangkan oleh Bu Menteri. Ya, Bu Menteri itu memperjuangkan supaya kita mendapatkan hak yang sama, atau sampelnya juga dipakai di kita, sampai ketika nantinya si sequence itu dimanfaatkan untuk jadi obat dan vaksin, harusnya Indonesia juga mendapat privilege gitu, ya. Misalkan dengan harga yang lebih murah atau diberikan prioritas, karena bagaimanapun kan obat dan vaksinnya juga dikembangkan dari strain Indonesia itu, salah satunya yang berkontribusi. Ya, sampai akhirnya menyebabkan beliau dikorek-korek kesalahannya, ya. Ya, kebetulan ada kesalahan yang menurut saya sih, ya udahlah. Ya, jadi
Jadi itu nyataannya. Jadi kita lihat negara tetangga aja lah. Malaysia itu kita lihat 44% ya, atau kita bilang setengahnya. Setengahnya dari virus yang beredar di Malaysia pada waktu itu, tetangga kita itu sudah resisten terhadap si virus. Jadi bisa dibayangkan. Nah, lebih parah nih tetangga kita juga Australia nih. Australia itu hampir 90%. 90% itu sudah resisten. Jadi bayangin obat yang sudah kita buat, dunia buat sebanyak ini, ya, itu seenaknya si virus dia resisten yang menyebabkan usaha itu jadi sia-sia gitu. Ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali usaha untuk menghadapi resistensi virus ini. Ya. Jadi mereka mengidentifikasi alasan di baliknya kenapa dia bisa resisten. Ya. Nah, jadi ini banyak banget. Ini gambar saya sendiri yang buat ya dulu waktu S3. Jadi saya bikin review, ada berbagai mekanisme yang menjelaskan kenapa dia bisa resisten. Karena kita kalau mau mengembangkan obat baru, ya, ya yang sudah resisten dengan yang virusnya sudah resisten, ya kita harus tahu dulu alasan dia resisten kenapa, ya. Sama halnya seperti kalau kita mau, halo, maaf, suara saya kedengaran ada? Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Ya. Pak. Jadi sama kalau ketika kita mau baikan sama seseorang gitu ya. Misalkan nih kita sahabatan, teman kita itu marah-marah gitu, marah-marah. Kita mau baikan, kan kita harus tahu dulu kenapa dia marah kan. Nggak cukup cuma sekedar minta maaf, tapi kita sendiri nggak tahu salah kita apa gitu. Ya kita harus tahu dulu kenapa dia marah, sehingga kita bisa tahu minta maafnya sebelah mana dan untuk memperbaiki hubungan seperti apa gitu. Ya bisa obat juga begitu. Kita udah tahu si virus ini udah resisten dengan obatnya. Ya, kita harus tahu kenapa si virus ini resisten. Ya caranya dengan diteliti tadi behavior, struktur dan fungsinya. Ya. Seperti itu. Guys, kita punya buka botol. Ya. Nah, ini saya bahas nanti aja. Nah, jadi itu ya. Sebetulnya hal-hal yang bisa kita pelajari dari struktur dan fungsi virus dan dampaknya ke banyak, ke arah desain vaksinnya, ke arah desain obatnya gitu ya. Jadi saya harap teman-teman kan kemarin saya udah bagi-bagi gitu ya, itu mudah-mudahan termotivasi. Adalah sayang sekali sekarang yang sangat disayangkan informasinya sudah ada tersedia di sana, ada struktur, ada segala macam, ada sequence-nya. Nah itu coba kita gali arahnya, itu nanti bentuknya bukan hanya sekedar presentasi, tapi juga ada pandangan gitu dari kalian gitu. Jadi kira-kira ini bagus ya sebagai target obat, ini bagus ya sebagai target vaksin gitu ya, atau mereview perkembangan obat yang baru, obat yang ada terhadap coronavirus itu seperti apa gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, kebetulan bahan yang sudah lengkap yang saya punya itu adalah bahan untuk influenza ya. tapi lebih kurang kan sama sebetulnya ya. Nah silahkan dari situ ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bapak mau bertanya? Ya boleh, silahkan. Siapa namanya? Eva. Eva, Pak. Ya. Jadi ini yang sebelumnya sih Pak, berkaitan dengan video yang sebelumnya ditampilkan, dan masih tentang influenza juga sih, bahwa kan protease inang itu bisa memotong hemaglutinin menjadi 2 bagian atau 3 bagian kalau nggak salah. Dan pemotongan oleh protease inang itu malah mengaktifkan atau membantu virus tersebut menginfeksi inangnya gitu. Nah, setelah saya baca dan saya pelajari di COVID-19 juga kan seperti itu. Protease dari sel inang itu bisa memotong protein spike menjadi subunit
S1 dan S2 dan itu pun malah Ya, membantu virus tersebut untuk menginfeksi inangnya. Terus Pak, apakah ya, siklusnya tuh di semua virus itu selalu seperti itu gitu? Jadi protease itu akan memotong di bagian yang memang malah si protein spike-nya itu menjadi aktif gitu Pak. Berarti kalau seperti itu, saya sih mikirnya kayak ya apa yang dilakukan sama tubuh kita itu apakah sia-sia gitu, karena selain itu juga kan ketika keasaman pada endosom diturunkan, kalau nggak salah malah mengubah konformasi proteinnya, terus ya, malah menjadi semakin aktif gitu. Jadi saya ya. mikirnya apa ya yang dilakukan sama tubuh kita tuh gitu sih Pak pertanyaannya. Makasih Pak. Oke, ya, ya pertanyaannya bagus banget ya. Bisa justru kita harus bersyukur ada protease itu. Kenapa? Karena gini, yang namanya antigen itu kan bukan hanya virus ya. Dia bisa toksin, protein yang mempunyai toksisitas misalkan ya. Dia ada alergen gitu ya. Atau dia ada virus atau bakteri tertentu yang tidak punya mekanisme seperti tadi. Jadi protease itu ibaratnya dia itu seperti apa ya? Gigi mungkin ya kalau dalam pencernaannya kita itu. Jadi sel itu ketika dia mendeteksi ada benda asing, dia akan makan. Tapi kan kalau langsung dimakan begitu saja, dia tahu yang namanya protein segala macam itu kan, ya dia strukturnya stabil gitu ya apa. Nah yang dilakukan protease ini itu adalah menggigit gitu, digigit dulu supaya apa? Supaya ketika dia nanti masuk ke dalam endosom, di mana mekanisme pertahanan dalam endosom itu adalah dengan asam, itu protein itu akan lebih mudah terdenaturasi. Jadi sebenarnya ini mekanisme yang sangat luar biasa gitu. Bukan malah ditandain lagi galau kali ya, lagi gak ada kerjaan atau lagi kurang fokus. Enggak, itu adalah mekanisme yang luar biasa sekali. Tanpa itu, tubuh kita atau sel kita akan banyak sekali diserang oleh benda-benda lain, antigen. Ya. Jadi adalah suatu sistem mekanisme pertahanan yang sebenarnya sudah ya saya katakan sempurna gitu, ya. Nah, adapun ada pengecualian ini ya untuk virus-virus tadi, influenza, dengue juga seperti itu, demam berdarah. Terus apa yang sekarang coronavirus seperti itu. Ya makanya sampai sekarang kalian kalau jadi mungkin kalau mau belajar itu ya memang harus banyak baca ya. Jadi pertanyaannya lebih kepada virus ini apa sih sebenarnya gitu. Dia datangnya dari mana sih gitu ya. Dia makhluk hidup apa sih gitu ya. Isinya cuma saya balik lagi tadi isinya si virus ini. Coba kalian lihat isinya apa coba ya. Dia nggak bisa mikir, nggak ada otaknya di situ. Isinya cuma protein ya. Isinya cuma selubung lipid gitu ya. Terus di dalamnya ada kinetiknya. Udah itu doang gitu si virus ini tuh. Ya. Terus dia juga kalau lihat bentuknya bulat doang aja begini gitu, ya. Nggak ada tangannya, nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya, nggak ada kukunya gitu. Tapi sebesar itu dampaknya dia bisa mempengaruhi kehidupan manusia gitu. Nah, itu pertanyaan filosofis yang lebih harus dijawab lagi gitu ya. Itu lebih sophisticated lagi buat dijawab gitu. Silahkan kalau teman-teman mau baca ke arah sana, menarik lah. Tapi dalam konteks itu ya tadi sebetulnya itu dalam mekanisme pertahanan si protease ini ya. Jadi karena dia supaya nanti dalam endosom itu dia lebih mudah dicerna itu ya. Dicerna dimatikan. Nanti jadi terdenaturasi dan nanti ketika denaturasi nanti pecahan monomernya sebenarnya seperti ada asam amino gitu ya. Itu kan bisa dijadikan sebagai bahan metabolisme gitu ya. Jadi yang masalahnya di sini adalah yang pertama virus ini yang dari sananya udah pintar atau virus ini yang dikatakan apa ya? Ada yang menungganginya gitu. Karena dengan teknologi bioteknologi sekarang itu sangat mungkin kita membuat virus.
membuat virus itu dengan memanfaatkan virus-virus yang ada di alam yang sudah ada ya. Contohnya aja ya sekarang kan banyak virus-virus yang di tanaman gitu ya, itu digunakan sebagai komponen vaksin justru ya. Kenapa? Karena dia relatif tidak berbahaya ke manusia, jadi dia punya tangkang, tapi kita bisa masukkan komponen genetik yang bisa merepresentasikan virus yang asalnya. Atau saya ada dokumennya sih kemarin mana ya? Gampang, saya buka dulu ya. Workshop PPT. Saya buka ini ya. Nah, ini mumpung Eva yang nanya aja nih gitu ya. Jadi saya nggak akan ngebuka ini kalau nggak ada pertanyaan. Tapi kalian bisa lihat ini deh ya. Ini adalah buku Problem of Chemical and Biological Warfare. The Rise of Chemical Biology Weapons gitu ya. Chemical and Biological Weapon. Ini diterbitin di Amerika itu udah tahun 49. Jadi bayangin tahun 49 itu Amerika sudah mengembangkan senjata biologis. Salah satunya adalah melalui ini. Kita lihat nih, beberapa virus yang dihasilkan itu salah satunya adalah chikungunya. Kalian pernah dengar nggak chikungunya? Pernah. Pernah, Pak. Ya, chikungunya itu kan penyakit apa sih gitu ya? Jadi orang tuh nggak ngembangin obatnya karena dianggap ya apa paling gejalanya cuma demam, nyeri sendi gitu aja. Ya udah biarin aja gitu. Ngapain dikembangin vaksin? Bahkan kita kembangin deteksi buat chikungunya aja sering diketawain oleh reviewer gitu. Kok ngembangin baca chikungunya katanya. Chikungunya tuh paling dibiarin juga sembuh sendiri gitu ya. Nah, tapi kan kalau teman-teman di sini dulu pernah ikut kuliah diagnostik sama terapeutik, sebenarnya implikasinya justru adalah ketika kita punya tes chikungunya, kita bisa mengidentifikasi ada orang demam apa. Kita khawatir dia demam berdarah, ya. Kita chikungunya positif, artinya apa? Oh ini mah chikungunya, udah nggak usah khawatir gitu, ya. Silakan istirahat aja dengan baik, nanti juga sembuh sendiri kan gitu. Nah, tapi chikungunya ini dikembangkan dulu semasa perang. Karena dia sebenarnya tidak mematikan, tapi incapacitating agent. Artinya apa? Kan tadi efek dari chikungunya itu adalah salah satunya dia bisa menyebabkan bengkak sendi, sehingga dia bisa menjadi lumpuh sementara. Bayangin ini di zaman dulu perang, ya. Ada negara dia lawan negara lain, ya. Yang dilakukan dia tidak mematikan, tapi dia bikin semua prajuritnya lumpuh semua gitu dalam waktu seminggu. Ya kan sama aja fatal kan? Jadi ketika dia bisa melumpuhkan tentara lawan gitu ya dalam waktu beberapa hari aja itu udah sangat signifikan gitu. Jadi apa ya, virus ini memang kalau Pak Toto ya, saya dari dulu sering diskusi sama Pak Toto. Ya kalau lebih ini jawaban non saintifiknya ya. Ya memang virus itu adalah bagian dari cobaan hidup. Ya, atau Pak Toto mengatakan wujud setan tuh mungkin begitu. Ya, yang selalu menggoda kita segala macam. Salah satunya mungkin ini si virus ini yang nggak jelas banget isinya cuma protein gitu ya. Tapi ya sudah ada hikmahnya ya, dia itu adalah cobaan buat manusia. Makanya ini adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh manusia. Dan yang namanya wabah kan bukan cuma terjadi sekarang aja, ya. Kan makanya saya juga menarik sekali ada keterangan ketika terjadi wabah di suatu tempat, ya. Jangan pergi keluar dan jangan mendatangkan orang ke dalam. Artinya apa? Wabah itu sudah terjadi dari ribuan tahun Masehi, sebelum Masehi dulu, ya, zaman Nabi juga dulu sudah terjadi. Berarti kan yang namanya virus, yang namanya patogen segala macam itu ya sudah ada dari dulu juga gitu. Dan itu adalah bagian dari kehidupan. Pertama tadi tentang protease mudah-mudahan jelas ya, dia adalah bagian dari sistem pertahanan sel. Ya. Tapi nyambung kan dengan si virusnya, ini virus gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Bapak saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Rizky. Rizky.
Ya, jadi Pak, eh, mungkin dari sudut pandang kita Pak, memposisikan virus ini sebenarnya sebagai apa sih Pak? Apakah materi genetik atau makhluk hidup atau justru benda mati? Karena kan memang seperti tadi bilang isinya mungkin cuma itu gitu, cuma protein. Tapi Iya, emang efeknya besar sekali dan mungkin dari pelajaran dulu juga bisa di sini apa ya? Dia tuh bisa dikristalkan tapi punya siklus hidup gitu. Makanya membingungkan juga sebenarnya. Kayak gitu sih. iya, Karena kan kayak corona katanya bisa bertahan di droplet berapa jam, berapa hari gitu, Pak. iya. Enggak, kalau enggak. Jadi gini, sekalian saya luruskan ya. Saya jawab dulu yang terakhir dulu. Yang namanya virus corona, ya, itu sama juga dengan virus influenza. Isinya apa? Protein, selubung, dengan ini. Jadi, itulah kenapa kita sekarang sangat diajari buat cuci tangan pakai sabun. Karena kalian sudah bisa tebak sendiri, ya, sebagai anak kimia, tahu yang namanya protein, lipid, asam nukleat. Itu kalau kita gesak pakai sabun, apa yang terjadi? Ya hancur. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, desinfektan segala macam itu menurut saya juga agak berlebihan gitu. Karena sebenarnya pakai sabun juga dia, ya benar kan? Coba kalian sebagai anak kimia aja, ada protein, ada lipid. Ini kan digesak pakai sabun aja hancur sebenarnya. Ya, nah masalah dia memang tidak bisa bertahan lama di luar, dia bertahan lama di luar segala macam itu tergantung dari apa? Tergantung dari di mana dia berada. Kalau di lingkungan luar, di udara bebas ya, itu kan paparan dari sinar matahari membuat dia kering. Dia kalau tanpa air, sekarang bayangin aja air, ini protein tanpa air gitu, ya hancur, Oh iya, Pak. ya kan? Jadi kalau dalam kondisi yang kering, di sinar matahari, di udara gitu ya, nggak ada droplet, ya dia akan hancur. Ya, bisa bayangin kan kita main logikanya aja nih, ada protein, ya tanpa air itu kan kayak protein dalam keadaan vakum gitu, ya dia akan hancur pasti. Nah, jadi yang berbahaya itu adalah justru kenapa penyebarannya lebih banyak di rumah sakit. Karena di rumah sakit relatif di situ ada kelembagaan yang tinggi, ada ruangan ber-AC gitu ya. Dan yang masuk itu kebetulan yang memang sudah terinfeksi dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam satu gedung di rumah sakit. Jadi Terakumulasi gitu. terakumulasi di situ sehingga banyak kasus ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ya rekan-rekan dokter kita yang meninggal gitu ya, terus perawat yang meninggal itu karena saking terlalu seringnya terpapar oleh virus ini gitu. Jadi dia terpapar dalam jumlah yang besar ya, ditambah memang ya tadi ada faktor komorbiditas segala macam ya. Nah terus tadi nanyanya ya virus ini makhluk hidup atau bukan, ya kalau dari definisi makhluk hidup dia bergerak ya, dia bisa bergerak dengan gaya ya. Tapi dia tidak seperti sel. Kalau sel dia punya alat gerak, misalnya ada flagel gitu ya, ada segala macam, ada bakteri itu ya, bakteri. Kalau ini kan enggak. Jadi dia bulat aja begini, dia bergerak hanya mengikuti gaya aja. Jadi pokoknya ya itu mah nasib-nasiban aja. Dia ini nempel, ada reseptor, celak, nempel gitu ya, dia berubah konformasi segala macam, berubah. Satu sisi ini menunjukkan kepada kita bahwa eh, kehidupan itu luar biasa kompleksnya ya. Bahkan makhluk hidup seperti ini juga eksis gitu ya. Makhluk hidup yang ya saya rasa dia mah nggak punya nyawa kayaknya mah. Sebenarnya mati sebetulnya ini ya. Iya. Ya kalau dia tidak berbahaya kita makan juga jadi protein kok, jadi makanan sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk masuk dan kemudian meng-hijack segala macam, ya ini adalah bagian dari diversitas kehidupan kita virus ini gitu ya. Jadi itu berarti kan kalau dari aspek ini mah menambah kita terhadap kepedulian kita terhadap ciptaan Tuhan gitu ya. Bagian itu. Kalau di bagian dari cobaan ya sama ini juga dengan benda mati. Contohnya aja dengan lingkungan kan, ini faktor lingkungan sama aja dengan kita ada badai gitu ya, ada banjir, itu kan mereka benda mati semua. Ya enggak? Banjir itu air yang digerakkan dengan daya yang sangat tinggi, yang dia bisa menyapu, bisa menenggelamkan gitu.
angin topan kan benda mati juga, angin mana ada nyawanya gitu ya, walau alam sih ya maksudnya, tapi angin itu kan kategorinya Iya. benda mati digerakkan oleh gaya gitu, tapi kan dia berakibat kerusakan ya enggak ya. Terus apalagi hujan deras itu kan isinya air ya, yang dalam intensitas besar gitu ya, kalau dia nggak terus-terusan nggak berhenti, lama-lama bisa banjir segala macam, bencana juga. Nah ini juga sama, benda mati tapi ya dia cobaan juga buat kita gitu. Jadi ya apa, atau ada yang punya teori bahwa ini adalah alien, ya terserah. Konspirasi. Ya apapun teorinya, kita sebagai orang kimia ya harus lebih rasional melihat ini gitu ya. Ya ini tuh isinya adalah tidak lain adalah protein, ada enzim di situ, ada lipid, ada itu, ya sudah gitu itu aja. Ya terlepas kalaupun ada sesuatu di situ berarti masih di luar kemampuan kita untuk mengidentifikasinya ya. Karena kan RNA ini. Tapi intinya itu inilah apa? Ya salah satu bagian dari kehidupan kita. Iya, Pak. Ada lagi, silakan. Mau lanjut, Pak, dikit. So. Berarti Pak, tadi ya mutasi yang dari virus itu, apakah itu juga bagian dari strategi perangnya mereka? Random aja, Pak. Oke. Ya ini menarik juga pertanyaannya. Seakan-akan Rizky menganggap mereka itu hidup ya, punya pikiran gitu. Biar eksis gitu, Pak, bertahan hidup. Iya, ya betul. Nah, teori yang ada yang paling logis adalah gini. Ini di dalam virus itu biasanya RNA atau DNA yang dia itu sebenarnya secara kestabilan itu tidak rendah ya. Jadi dia sebenarnya relatif tidak stabil. Jadi salah satu penyebab kenapa penyakit itu bisa datang dan pergi itu adalah contoh virus influenza nih, datang di bulan Februari. Nah, selama proses mereka bereplikasi, itu tuh yang namanya replikasi genetik itu mereka tidak akan sempurna. Mereka misalkan tadinya gennya A berubah jadi B. Nah, ketika berubah jadi B itu ada dua kemungkinan, apakah tambah ganas atau tambah blow on gitu ya. Jadi C. Dan begitu sampai akhirnya dia akan masuk ke generasi yang ternyata dia sudah tidak viable lagi. Dia udah nggak bisa nginfeksi, dia nggak bisa apa macam-macam lah. Ya, pada akhirnya virus itu akan hilang dengan sendirinya. Generasi itu. Jadi prosesnya sebenarnya lebih random ya, random genetic mutation. Nah, cuman yang saya udah sharing belum, yang dari New York Times itu, yang bad news inside the genetic of coronavirus. Udah share kalau nggak salah, saya udah share ya, udah share lah. Dan nanti saya share di bad news corona, bad news wrapped in protein. Saya kirim ke MMP ya. Tuh, baca aja di situ. Baca di situ. Teman-teman bisa tahu. Di situ ada yang menarik, ada yang namanya non-structural protein. Ya, ada yang keberapa, itu salah satu fungsi adalah untuk proofreading. Proofreading itu adalah untuk menjaga supaya si virus ini tidak bermutasi. Yang biasanya kemampuan proofreading ini hanya bisa dimiliki oleh tingkat tinggi manusia gitu ya, di inti sel. Inti sel itu punya kemampuan itu. Bahkan mitokondria nggak punya kemampuan itu. Nah, ini si virus punya. Itulah yang menjadi alasan kenapa virus ini sampai sekarang bagian strukturnya itu conserve. Makanya sempat ada pendapat bahwa virus corona ini nggak akan pernah hilang. Karena tidak seperti virus yang lain. Virus yang lain itu dia akan hilang sendirinya karena dia tidak ada fungsi proofreading itu. Ya. Tapi masih ada harapan sebetulnya karena justru dengan dia tidak berubah strukturnya, ya berarti sebagai target vaksin dia menjadi conserve, harapannya lebih mudah dikenal oleh sistem imun. Yang kedua sebagai target obat juga conserve, jadi tidak ada banyak mutasi gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus dipahami. Ya. Nah, cuman
kenapa tiba-tiba ada NSP itu di dalam si virus itu juga menarik kalau menurut saya. Kok tiba-tiba virus yang tadinya ya katakanlah isinya cuma protein, enzim segala macam, ini kok dia tiba-tiba punya ada fungsi yang mirip dengan manusia. Nah ini apakah juga kebetulan atau tidak kebetulan? Nah itu ya bukan buat dibahas di kuliah ini, tapi bahan pemikiran aja. Ya, ada lagi yang ditanya, satu orang lagi deh. Kalau ada. Karena perasaan tiap kuliah ini yang nanyanya Eva lagi, Rizky lagi gitu. Bapak, saya mau bertanya. Nah, kan, siapa ini namanya? Tama, Pak. Tama. Kan Bapak dari tadi tuh bilang ada mutasi influenza dari histidin ke tirosin. Terus kan berarti jadi apa ya? Ada perubahan untuk target obatnya. Nah, kalau untuk diagnostik tingkat molekulernya akan berubah juga nggak, Pak? Oke, menarik ya, menarik. Pertanyaannya bagus. Karena ini memancing penjelasan yang lain. Saya minum selaknya. Badan berapa hari? Ya. Nah, oke. Tadi histidin. Kalau untuk diagnostik, ini tergantung dari metode diagnostik apa yang digunakan. Ya. Pertama, kalau ini itu adalah bagian dari potongan primer yang akan diaplikasi oleh PCR, ya jelas akan berbeda. Ya. Makanya tantangan dalam mengembangkan primer PCR itu adalah mengidentifikasi daerah yang harusnya conserve. Ya, dia tidak banyak berubah. Nah, makanya kalau PCR biasanya strateginya diambilnya itu strukturnya itu di daerah dalam, di bagian dalam, karena bagian dalam itu relatif conserve. Dan itu harus spesifik. Jadi pengembangan PCR itu ada syaratnya. Yang pertama, primer itu tidak boleh sama dengan gen yang ada di manusia, ya. Karena kalau sama, ya sampel apapun akan positif nantinya, akan teramplifikasi karena ada di sel manusia. Yang kedua, primer itu tidak boleh sama dengan organisme atau makhluk hidup apapun yang biasanya ada di manusia. Misalkan di manusia itu ada bakteri ya, ada E. coli segala macam gitu ya. Nah, itu tidak boleh sama dengan yang di mereka. Jadi harus sekuen yang ada dalam virusnya, tapi tidak boleh sama dengan manusia dan organisme yang ada di manusia. Nah, selebihnya adalah baru memperhatikan faktor tadi, apakah dia lestari, conserve gitu ya, atau mudah bermutasi. Karena kalau termutasi jelas akan false negatif, yaitu dari kalau pengukuran dengan PCR. Selain PCR itu adalah deteksinya dengan deteksi antigen. Ya, jadi influenza itu dia punya deteksi antigen juga. Nah, jadi deteksi antigen itu dia menggunakan antibodi, ya dia mendeteksi protein virusnya. Nah, kalau bermutasi, selama mutasinya tidak menyebabkan perubahan binding affinity antara antibodi dengan antigennya, maka masih bisa dipakai. Gitu. Tapi itu kan harus kita evaluasi. Nah, makanya di sini pentingnya ilmu bioinformatika, ya simulasi biomolekul segala macam itu untuk bisa mengevaluasi apakah mutasi itu menyebabkan perubahan pengikatan pada antibodi atau tidak. Yang jawaban yang sama sebenarnya ngaruh ke vaksinnya juga. Ya, apakah mutasi itu menyebabkan dia menjadi tidak efektif lagi dengan vaksin yang sudah beredar. Ya. Nah, untuk deteksi protein virus influenza menggunakan antibodi itu yang sekarang ada itu adalah dengan melalui hemaglutininnya. Ya. Nah, hemaglutinin itu dia berbeda, ada H1, H2, H3 dan seterusnya sampai H16 kalau tidak salah. Itu berbeda di tipe serologinya. Serologi itu berarti dia tiap subtipe H1 dan H2 itu akan menghasilkan antibodi yang berbeda. Ya. Nah, jadi selama ini masih berasumsi bahwa ini ada rapid test atau deteksi antigen untuk H5N1. Nah, maka itu nggak akan bisa dipakai untuk mendeteksi H1, H2, H3, dan seterusnya, kecuali cuma H5 aja. Ya. Karena masing-masing serotipe itu menghasilkan antibodi yang spesifik yang berbeda. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi apakah mutasi menyebabkan gangguan? Ya balik lagi, itu harus dilihat sejauh mana efek dari mutasi terhadap
interaksi antara si protein dengan antibodinya, ya. Ya karena gitu sih deteksinya kan ya. Deteksinya apakah deteksi antigen atau deteksi PCR tadi ya, atau kalau deteksi antibodi ya sama sih antibodi, apakah virus itu dia masih menghasilkan antibodi yang sama atau tidak, maka itu masih bisa dipakai. Kalau kita lihat mutasi dari histidin ke tirosin nggak terlalu signifikan sebenarnya karena dia sama-sama aromatik ya. Dia sama-sama aromatik, tapi dia sangat berpengaruh terhadap aktivitas si sisi aktif. Jadi kalau ke obat resisten. Kalau di sini mah enggak. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh. Cuma masalahnya lebih dari sekedar itu. Ya, selain mutasi ini sebenarnya hemaglutin, karena kan ini neuraminidase ya. Sementara biasanya yang digunakan itu hemaglutin. Nah, hemaglutin itu sangat mudah sekali bermutasi. Bahkan kalau di Amerika sana, vaksin untuk influenza itu terus direformulasi setiap tahunnya. Jadi itu yang menjadi concern. Ya, gitu. Jelas? Tamat? Jelas, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, kalau gitu mungkin kita sudahi dulu ya, udah jam 10. Kalau bisa pakai video, boleh pakai video bentar. Saya pengen lihat kalian lebih banyak. Tadi lihatnya cuma si Rizky doang. Ya. Yang lain-lainnya ya ingin ketemu aja gitu ya. Ada Zaki itu ya. Terus yang lainnya juga, jadi MMP kita bicara tentang itu, sisanya untuk UASnya ya, sisa pertemuan yang kurangnya kita akan isi melalui diskusi di online di WhatsApp ya. Nanti UASnya itu adalah kalian mengumpulkan PowerPoint-nya. Jadi selama diskusi itu saya akan coba revisi PowerPoint yang udah kalian buat. Nilainya dari PowerPoint. Kita masih ada waktu sampai akhir bulan Juni, tapi akhir bulan Juni itu saya harus memberikan nilai. Oh, tambah yang ini, itu kan ya, saya jadi tahu, saya kan membayang-bayang tambah yang mana gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai tanggal 30 ya. Jadi kalau bisa minggu depan itu udah selesai slide-nya. Kalau nggak salah untuk UAS yang lain selesai hari ini ya. Iya, Pak. Nah iya, jadi kalian UAS sudah selesai, jadi kalian masih ada waktu. Ya kalau bisa Jumat depan lah maksimal ya. Jadi saya nanti ada waktu buat periksa dan bisa ngasih nilai untuk UASnya. Segitu aja dari saya ya, karena ini terakhir mungkin pertemuan terakhir tatap muka, jadi saya minta maaf selama perkuliahannya ya, layanannya tidak bisa maksimal ya karena berbagai alasan. Tapi semoga apa yang kita diskusikan ada banyak manfaat buat kalian juga. Terima kasih ya, sekian, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Maaf.